Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nan Wahyudi dari Global Estate Nusantara. Kali ini kita akan mereview rumah Bapak Rendra yang ada di Surabaya, Bulak Rugem tepatnya ya. Jadi ikutin kita terus, lebar berapa, budget berapa, apa aja yang kita bangun, ikutin kita terus. Rumah dengan kelebaran 4,8 atau 49 ya, kurang lebih 5 meter ya. Panjangnya hampir 14 meter dengan budget 1,3 M. 1,3 M itu dari mulai 0, 3 lantai teman-teman ya, tapi yang lantai atas tidak full, plus interior. Rumah dengan konsep Scandinavian modern, jadi ada industrial teman-teman ya. Jadi di sebelah kanan ini kita kasih taman yang dimana ada model dari jendela itu pelengkung seperti ini supaya kelihatan estetiknya atau industrialnya. Oke, untuk pintu ini dengan ketinggian 210 dengan ketebalan plat 2 mili. Ini kayak apa ya, bolong-bolong gini seperti ini teman-teman ya. Terus ini ada geser dan ini ada pintu motor seperti ini. Nah, oke, untuk carport ini dengan kelebaran 3x5, saya rasa ini cukup bisa buat mobil Innova teman-teman ya. Karena ya Innova itu kalau nggak salah 4,8 ya, 4,8 dan masih bisa buat parkir motor. Dan di sebelah kanan saya ini sebenarnya ada pintu darurat ya, di mana pintu darurat ini bisa digeser dan bisa ke lahan sebelah atau rumah Bapak Rendra yang ada di belakang. Oke, di area carport ini ada terdapat tempat duduk taman seperti ini ya. Lumayan, ini buat ngopi, buat nongkrong ini enak banget. Terus di sini ada keran untuk cuci motor dan mobil, dan di sebelah sini ada roster. Oke, untuk granit ini kita granit carport dengan warna hitam seperti ini, belum selesai, nanti kita coating. Jadi ini untuk lebarnya 60x60. Untuk plafonnya kita pakai iluminasi tekstur kayu. Oke teman-teman, jadi di fasad ini atau di area depan ini ada kisi-kisi dari HPL teman-teman ya. Ini bukan HPL, ini UPVC. Dan di sini masih ada teras kurang lebih sekitar 1,8 kali 1 meter. Bisa lah buat satu kursi. Terus di sini ada jendela, kita jendela pakai inkalum dengan warna hitam. Ini asli hitam teman-teman ya. Oke, jadi rumah ini atau carport ini kita kasih tali air seperti ini biar kelihatan lebih menarik atau lebih modern teman-teman. Dan untuk pintu ini kita pakai ini pintu pakai Alpamax teman-teman ya. Alpamax saya rasa lebih kuat tahan panas, kena hujan, kena sinar matahari, kita sudah membuktikan. Yang pasti tidak endorse, tapi kita sudah membuktikan kalau Alpamax itu lebih kuat. Yang lebih menarik dari rumah kecil ini tapi fungsional teman-teman ya. Jadi fungsional itu dengan luas yang nggak cukup besar, tapi masih ada rooftop, ada taman, ada ruang makan, ruang tamu dan lain-lain, masih cukup fungsionalnya. Jadi kita yang pastinya arsitek atau engineering kita bisa menyusun atau mendesain sesuai dengan kebutuhan. Oke, di ruang tamu ini kurang lebih 2,4 kali 3 meter. Bisa 2 seater dan ada sofa selonjoran seperti ini. Di sini ada meja nanti, dan yang paling menarik ini lagi teman-teman, ada ruang sekat alumini atau kaca. Kenapa dibikin seperti ini? Supaya kelihatan luas ya. Terdapat taman buat nongkrong situ enak banget. Mungkin nanti dikasih kerikil teman-teman ya. Nah di sini masih ada rak TV, bisa kabinet-kabinet ini bisa buat nyusun untuk kebutuhan ini apa? Koleksi atau apa ya teman-teman. Nah kayak gini. Di sini ada meja makan ya secukupnya seperti ini ya, bisa buat 4 orang. Terus ada wall molding, terus ada pintu lampu sorot, dan di sini connection dengan taman dan dapur. Nah lihat tamannya teman-teman. Tamannya ini kita kasih skylight yang cukup kelihatan estetik banget, dan kalau pagi siang sebenarnya nggak perlu lampu, karena ini lampu ini buat kebutuhan konten aja biar kelihatan bagus. Sebenarnya ini kalau nggak pakai lampu juga sudah cukup menurut saya. Dan ini bisa pakai remote atapnya ini, nggak tahu remote di mana ya.
Di sini ada dapur bersih atau dapur kotor. Ini sudah termasuk kitchen set teman-teman, harga segitu tadi ya. 3 lantai. Nah, sudah seperti ini. Di luar kulkas ada sink, dan ada kompor tanam 2-3 tungku. Ada cooker hood. Dan ada seperti ini teman-teman. Dan ini warnanya hijau apa ini ya? Hijau Tosca teman-teman ya, keren banget ya. Masih ada laci-laci seperti ini. Di lantai 1 ini terdapat kamar 1, kamar mandi 1, dan cuci jemur. Nah, kita lihat di area cuci jemurnya seperti ini. Cuci jemurnya ini kurang lebih 1 meter kali mungkin 2,8an kira-kira ya. Di lantai 1 ini ada kamar tidur. Kamarnya itu 2,5 kali 2,5. Ini ada pintu APL ya. Terus ada kamar mandi, ini masih ada perbaikan. Jadi nanti ini ada perbaikan, kurang sehari lagi lah kita perbaikan nih teman-teman ya. Dan kita ada garansi. Garansi kita kalau nggak salah 6 bulan atau setahun ya ini ya. Hari ini kita serah terima ya. Kita menuju ke lantai 2. Nah, untuk railingnya kita pakai ini sesuai dengan konsepnya. Ada industrialnya, kayak ada American style-nya teman-teman ya, dari ininya ya. Untuk lantainya kita pakai granit ukuran 120 ya, nggak ada potongan. Dan setiap 2 tangga ini ada lampu tempelnya. Oke. Dan lantai 2 ini masih terdapat ruang keluarga yang cukup besar teman-teman ya. Ruang keluarga ini dengan ukuran 19 kali 3,3. 19 kali 3,3. Ada seperti ini, hampir sama dengan lantai 1 tadi interiornya. Backdrop ya, backdrop TV, dan ada laci-laci seperti ini. Dan di lantai 2 ini ada kamar 3 ya, kamar anak seperti ini. Warna pink. Kamar anak ini ukuran 29 kali 2,3. Tapi kecil-kecil, tapi ya kita fungsional dapat, terus penyusunan dari interior juga dapat, jadi kelihatan luas teman-teman ya. Oke, di antara kamar 2 anak di atas ini terdapat, sebenarnya ini bisa buat ruang keluarga. Ini kasih gorden juga cakep banget, supaya maksimal untuk pencahayaannya. Mungkin ditambahin AC lebih dingin, buat santai juga enak. Di sini enak banget ya teman-teman ya. Oke, dan di lantai atas ada kamar anak 2,5 kali 2,5, hampir sama dengan yang tadi. Ada lemari seperti ini juga ya, ini dari kami juga. Terus ada AC, terdapat balkon, dan cukup luas ini balkon nih teman-teman ya. Ini dikasih meja kursi juga enak ya. Ada lampu dokarnya, terus ada tali-tali air seperti ini. Terus ini kita kasih jendela aluminium supaya kelihatan rumah ini. Kembali lagi ke ruangan, karena nggak cukup lebar dan panjang, kita banyakin di pintu jendela kaca seperti ini supaya kelihatan luas. Lantai 2 ini masih terdapat kamar mandi, kamar tidur, dan musola. Musola ini dengan luas 1,9 kali 1,2. Untuk kamar mandi ini 1,9 kali 1,3. Tapi untuk kamar mandi yang ini ada skylightnya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Tapi ini nanti kita bersihkan. Ada skylightnya, ada shower, ada kloset. Warnanya cukup soft banget. Ada teraso, ada krem seperti ini. Terus ini pintu alumini. Untuk lantai 2 terdapat kamar tidur agak cukup luas, kamar tidur utama teman-teman ya, dilengkapi dengan backdrop, ada TV kurang lebih 43 in, dan ada walk-in closet. Nah, walk-in closet ini bisa muat, nah ini bisa muat baju yang cukup lumayan banyak teman-teman ya, seperti ini. Dan masih ada jendela, tapi jangan loncat ya teman-teman. Nah, masih ada seperti ini. Kita lihat backdropnya. Keren ya. Ya, di antara di musola ini terdapat ada seperti ini, kisi-kisi ini bisa buka tutup. Oke teman-teman, kita ke lantai 3. Lantai 3 perbedaannya tangganya tadi yang sebelah kiri dan ini sebelah kanan, sama konsepnya tangganya dengan lantai 1. Dan lantai 3 ini hanya terdapat untuk ruang keluarga atau ruang kumpul aja, tapi cukup besar.
Ruang keluarga ini kurang lebih 48 sampai 5 meter ya teman-teman ya, kali 3,3. Ini ada backdrop, ini backdrop PCC ini, dan dilengkapi dengan colok-colokan. Ini dikasih TV juga enak. Terus ini menyesuaikan dengan atapnya supaya kelihatan tinggi, dan masih ada jendela. Loh, ini sebenarnya bisa ini buat kasih railing. Nah, di lantai 3 ini terdapat rooftop dengan ukuran 2,9 kali 3 meter, yang dimana rooftop dari ruang tengah ini ada jendela seperti ini, bisa buka. Nah, ini untuk jendela ini pintu ini swing. Tapi dilengkapi roof kanopis akrilik biar nggak kena hujan. Tapi tetap seperti ini, maksimal untuk pencahayaannya, tapi panas teman-teman ya kalau jam segini. Ini kalau malam keren banget, ada tempat duduk seperti ini. Nanti ini bisa kasih tanaman yang tumbuhan yang bagus, hijau-hijau itu bagus banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dikasih kesempatan untuk reviewnya Bapak Rendra di Surabaya. Alamatnya di mana, Pak? Alamatnya Bulak Rukem Timur 1, nomor 101. Bulak Rukem Timur 1 itu berarti Surabaya Timur? Bukan. Surabaya? Iya, Utara. Oh, Surabaya Utara. Ya. Oke teman-teman, jadi rumah ini dengan kelebaran kurang lebih dari lebar 4,9 kalau nggak salah ya. Panjangnya berapa tadi ya? 13-an. Untuk budget 1,3 Pak Rendra gitu. Betul. Untuk budget 1,3 itu sudah termasuk bangunan, material, dan interior teman-teman. Tapi interiornya ini ya, tidak full ya teman-teman ya. Ya sudah hampir full. Ada beberapa yang belum, ada mungkin backdrop dan lain-lain. Tapi sudah hampir full teman-teman. Dari mulai backdrop, terus ada dipan dan ini juga. Terus wall panel juga teman-teman seperti itu. Dan kitchen set ya Pak Rendra ya. Pembangunannya dulu berapa bulan Pak ini? 8 bulan teman-teman. Cuman mulai April. Karena sipilnya waktu itu sudah selesai, terus Bapak Rendra alhamdulillah menambahkan interior teman-teman. Nah, jadi tapi ada hari ini kita setelah terima, tapi ya, insya Allah minggu depan kita ada garansi, kita ada perbaikan sedikit Pak Rendra ya. Satu minta izin karena ada beberapa yang harus dibenerin dikit, mungkin sehari atau setengah hari gitu. Terus ini ada garansi teman-teman ya, jadi jangan takut untuk pakai jasa kami, pasti hanya ada garansi. Untuk review kali ini saya minta testimoni Pak. Keluhannya apa, kekurangnya apa, mungkin responnya kayak apa, monggo dijelaskan. Mungkin apa yang kurang dari CI Nusantara, enggak apa-apa. Kalau mungkin kenal dulu CI Nusantara gimana? Ya, review jujur aja ya sebelum. Yeah. Untuk tahu dan Nusantara. untuk menggunakan jasa G ini, saya dan istri udah pantau dulu itu. Di sosial media? Kurang lebih 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya. Karena terus yang bikin yakin waktu ada project di Mospati, kebetulan tempat lahir saya di Magetan. Waktu itu saya udah mantapkan untuk pakai G ini. Baik. Dan saya lihat kan saya nggak mau sebuah bangunan itu gagal ya? Denahnya itu biasa aja. Oke. Ya denahnya itu walaupun rumah kecil, tapi kita tadi sudah menjelaskan denah kecil, tapi fungsionalnya dapat. Ya, itu. Walaupun kamarnya kecil-kecil, tapi saya rasa bisa dilihat sendiri kamarnya nggak ada 3 meter, tapi kelihatan luas karena dari penataan interior. Ya. Terus Pak, mungkin keluhannya atau bisa kasih masukan buat saya atau CI Nusantara? Kalau keluhan sih sebenarnya kalau secara garis besar nggak ada, cuman setiap proses itu pasti ada. Siap. Ya, keluhannya itu di miskomunikasi aja sih antara Pak Tukang sama mandor atau sama ownernya. Ya, tapi kita selalu menjelaskan, sebelum MOU saya sudah menjelaskan Pak, kerjaan CI Nusantara itu enggak mungkin dari 0 sampai terakhir, enggak mungkin tidak ada masalah sama sekali. Pasti ada masalah, tetapi kita serah terima dalam keadaan tidak ada masalah. Gitu nih. Terus apa lagi Pak untuk masukan-masukan buat saya sendiri atau CI Nusantara? Untuk ya semoga lebih berkreasi lagi untuk model rumahnya. Ya betul. Saya lihat sih bagus-bagus yang desainnya saya suka. Makanya saya pilih G ini karena saya yakin pasti desainnya ini unik-unik. Ya, out of the box. Alhamdulillah. Denahnya. Ya. Apalagi Pak Rendra ini anak muda banget. Terus untuk responnya gimana Pak? Responnya kita itu gimana Pak? Lambat atau lemot atau kurang respon atau bagaimana? Alhamdulillah saat ini tuh sewaktu kita ada komplainan atau ada komplain sih, lebih tanya ini gimana sebaiknya ini direspon dengan cepat sih oleh tim G. Alhamdulillah. Ya, walaupun kita masih ada beberapa yang diperbaiki, ya pastinya kita tanggung jawab ya Pak Rendra G. Ya, masih ada garansi dan mudah-mudahan rumah ini membawa keberkahan. Amin. Pastinya usahanya lebih lancar lagi. Amin. Ya dan
keluarganya diberi umur yang panjang. Terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa share dan like video ini. J Nusantara Serat Seru.